melalui Zoom dengan Breaking News Kompas TV hari ini, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim atau Kepala Bareskrim Polri. Pak Ito, selamat pagi. Terima kasih waktunya pada hari ini. Apa kabar Pak Ito? Sehat? Baik, Mas Bayu, alhamdulillah sehat. Ya, dengan Bayu Pak. Sudah lama kita nggak ketemu, tapi kali ini ingin tahu analisa Bapak berkaitan dengan situasi-situasi yang terjadi saat ini dan perkembangan dari kasus polisi tembak polisi. Ya Pak. Dalam hemat kami berkaitan dengan LPSK ya Pak Ito, ini nanti bisa korelasinya sama tidak dengan yang dilakukan oleh tim sus yang menyelidiki dan kemudian nanti menyidik kasus ini? Karena dalam hemat kami sebagai publik, Ibu Putri Chandrawati ini kan saksi mahkota betul apa yang terjadi sebenarnya begitu. Nah, LPSK sedang mencoba untuk melakukan assessment, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Tentu nanti tim sus dari Mabes Polri juga akan melakukan hal yang sama, pemeriksaan terhadap Ibu Putri Chandrawati. Ini sangat penting untuk menyambung puzzle-puzzle yang sekarang sudah saya meyakini sudah cukup bisa dilihat oleh tim penyidik kepolisian. Pak Ito, menurut Anda? Ya, betul sekali Mas Bayu ya. Karena kan di sini saksi kuncinya saat ini adalah yang pertama, kalau kita lihat dari peristiwa, ada laporan adanya dugaan pelecehan seksual, tentu yang menjadi saksi kunci adalah Ibu Putri ya. Yeah. Dan ini tentunya harus mendapatkan perlindungan LPSK supaya kasus ini segera dapat diungkap. Karena kan sampai sekarang ini ada satu pasal yang masih tertahan ya. Karena beliau itu nanti keterangannya adalah sebagai alat bukti, salah satu alat bukti ya. Untuk bisa mengungkap kasus yang sebenarnya. Kemudian terhadap Baradae yang telah merubah pengakuannya, itu pun juga tentunya merupakan salah satu alat bukti yang harus disesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi lain. Dan bukti-bukti pendukung ilmiah yang sekarang sudah dilakukan, baik proses otopsi, kemudian olah TKP, kemudian balistik, dan juga terakhir yang lintas komunikasi dari HP-HP yang dimiliki orang-orang yang ada di TKP. Jadi saya kira kalau sampai nanti keterangan Ibu Putri ini akan menjadi bahan masukan apakah peristiwa yang terjadi ini betul sebagaimana yang kejadian pertama atau ada skenario lain. Ya, karena dengan pengakuan Baradae yang terbaru itu saya kira ini merubah skenario yang pertama ya. Tapi tentunya kita juga tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini adalah fakta yang sebenarnya. Karena harus masih disesuaikan dengan fakta-fakta lain. Dan kemarin tim sus dipimpin oleh Pak Wakapolri sebagai ketua tim sus langsung ke Brimob ya, ke Makobrimob untuk meminta keterangan langsung dari Irjen FS ya. Saya kira mungkin ini sudah merupakan hampir di ujung daripada pengungkapan kasus ini. Mudah-mudahan kalau memang Bapak Kapolri jadi akan menyampaikan berita penting pada hari ini, saya kira ini ada, kalau sampai Kapolri yang menyampaikan, tentu ini adalah informasi yang sangat penting yang perlu disampaikan ke masyarakat. Ya, saya kira kita perlu menunggu sambil mengedepankan azas praduga tak bersalah. Menyambung apa yang disampaikan Pak Ito buat pemirsa Kompas TV, tadi malam ada pemeriksaan langsung oleh salah satu yang memimpin atau tim sus Mabes Polri ini kan Pak Wakapolri sudah bertemu dengan Pak Irjen Verdi Sambo dan kemudian sebagai sebuah agenda penting dalam pengungkapan kasus ini, hari ini dijadwalkan Kapolri akan mengadakan konferensi pers. Nah, itu yang tadi Pak Ito katakan, kalau Pak Kapolri sampai menyampaikan langsung perkembangan sebuah kasus, berarti ada sesuatu yang besar, yang sangat penting dalam kasus ini yang akan diumumkan. Tapi kita tunggu hubungan antara Pak Kapolri konferensi pers hari ini dengan pemeriksaan semalam terhadap Irjen Verdi Sambo, kira-kira gitu ya Pak Ito. Pak Ito, sedikit saja, saya ingin menyambung berkaitan dengan pemeriksaan LPSK, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar karena ini akan sangat menentukan kasus ini sebenarnya terjadinya seperti apa terhadap Ibu Putri begitu. Mudah-mudahan LPSK bisa melakukan assessment pertama ini. Dalam pengalaman Pak Ito di Bareskrim Polri Pak, keterangan dari LPSK ini nanti bisa dipakai juga oleh Bareskrim, walaupun Bareskrim nanti pasti saya meyakini akan melakukan pemeriksaan juga pada waktunya terhadap Ibu Putri. Tapi
antara LPSK dan Bareskrim ini bisa saling bertukar informasi untuk sebuah kasus yang sama, Pak Ito? Mungkin perlu saya luruskan ya Mas Bayu. Ya silakan, Pak. LPSK ini adalah lembaga pendamping Pak ya, yang mendampingi seorang saksi agar saksi tersebut atau korban tidak diintimidasi atau diintervensi oleh siapapun juga. Ya. Nah, yang melakukan pemeriksaan tetap penyidik Pak. Jadi nanti penyidik, kenapa? Hasil pemeriksaan yang diambil oleh penyidik itu adalah pro justisia untuk keadilan yang akan digunakan untuk diproses peradilan. Jadi LPSK ini kalau di negara maju ya seperti di Amerika, kebetulan saya pernah juga di sana sekolah. Ya. Di sana itu mereka biasanya ditempatkan di tempat khusus yang tidak mungkin bisa dihubungi atau orang lain, tempat yang tersembunyi ya. Sehingga pada saat waktunya itu yang bersangkutan bisa dihadirkan sebagai saksi ataupun sebagai korban. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang mungkin ini bisa terjadi ancaman, kemudian intimidasi, atau mungkin dipengaruhi oleh orang lain ya. Kalau kita lihat di film-film mafia, itu kan seorang saksi dan korban itu betul-betul dijaga agar betul-betul dia bisa menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi LPSK ini hanya sebagai pendamping, dia akan memberikan meyakinkan kepada saksi atau korban bahwa mereka dalam perlindungan dan bisa menyampaikan keterangannya kepada penyidik dengan sebenar-benarnya. Demikian Mas Bayu ya. Dimengerti Sumardi, mantan Kabareskrim Polri. Pak Ito, kalau sedikit, ini yang sedang kita hadirkan adalah situasi di Bareskrim Mabes Polri Jakarta yang terus menunggu perkembangan dari, tadi Pak Ito sudah menyampaikan bahwa hari ini juga ada kemungkinan, bukan kemungkinan sih, teragenda, kita sudah konfirmasi juga agenda Kapolri, salah satunya adalah menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan kasus polisi tembak polisi yang kita nantikan nanti isinya seperti apa. Nah, Pak Ito, saya ke penahanan Irjen Verdi Sambo yang sudah ada pelanggaran etik sehingga kemudian ini kemudian ditahan begitu. Pelanggaran etik ini berkaitan dengan, saya memudahkan saja pemirsa Kompas TV begitu, ada menghilangkan bukti-bukti berkaitan dengan kasus ini. Nah, apakah untuk hal ini Pak Ito, sekarang kan kode secara internal ini melanggar kode etik profesional kepolisian begitu dalam melakukan pengungkapan sebuah kasus. Tapi ini nanti ada pasal pidana yang berkaitan nggak dengan pelanggaran kode etik ini, Pak Ito, menurut Anda? Baik. Jadi saya sampaikan dulu ya Mas Bayu untuk saya luruskan kembali bahwa silakan, Pak. Selama ini terhadap Irjen Pol Verdi Sambo adalah statusnya bukan ditahan ya, sesuai dengan Perkap Kapolri ya yang baru. Dititipkan ya Pak namanya ya? Jadi istilahnya adalah penempatan khusus Pak atau diisolasi ya. Persisnya untuk begitu. memudahkan pemeriksaan sejauh mana yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik ya oleh tim Irsus. Jadi yang memeriksa adalah tim Irsus di bawah Irwasum ya. Namun sekaligus pendalaman terhadap kemungkinan keterkaitan yang bersangkutan dengan peristiwa pidana yang sedang diproses oleh tim Sus Polri. Tadi kan sudah ada ya bahwasannya dugaan atau indikasi adanya penghilangan barang bukti dan perusakan barang bukti. Tapi kan beliau mungkin bukan sebagai pelaku utama. Beliau sebagai orang yang menyuruh mungkin ya. Ini kan yang harus didalami ya. Oleh sebab itu kemarin pimpinan tim Sus mengunjungi Mbak Elis Verdi Sambo ini di Makobrimob. Jadi nanti dikaitkan dengan hasil pemeriksaan tim Sus ya, kemudian ditanyakan kepada yang bersangkutan, hingga nanti bersangkutan akan memberikan satu klarifikasi apa benar atau tidak. Kalau benar, maka bisa kena pasal 221 ya, yaitu menghalangi, kemudian dan mempersulit pemeriksaan yang menghalangi ya, obstruction of justice. Atau pasal 223 ya, yaitu menghilangkan atau merusak barang bukti. Nah, ini udah jelas pidana. Nah, kenapa di kepolisian kasus ini menjadi berbeda dengan kasus masyarakat biasa? Karena yang bersangkutan statusnya adalah sebagai ASN. Sehingga status kepegawaiannya ini nanti harus dilakukan peninjauan kembali, sehingga nanti biasanya kalau pidananya memenuhi unsur setelah dijatuhi mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap yang bersangkutan akan dikenakan PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Ya.
Jadi ini yang beda dengan masyarakat biasa ya Mas Bayu ya. Ya. Kalau masyarakat biasa kan langsung pidana. Kalau kita harus ada KKP, kemudian secara simultan juga dilakukan pemeriksaan pidana. Demikian Mas Bayu. Ya, baik, terbayang Pak Ito. Nah Pak Ito, dengan pemeriksaan tadi malam terhadap Irjen Pol Verdi Sambo di Makobrimob oleh tim sus, dipimpin langsung oleh Wakapolri. Lalu hari ini Kapolri akan atau dijadwalkan akan melakukan konferensi pers berkaitan dengan kasus ini. Sebagai sebuah dugaan bahwa ini ada hubungannya dengan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo tadi malam begitu, sehingga kayaknya kalau untuk kasus ini adalah hal besar karena Pak Kapolri yang akan langsung menyampaikannya. Kita bisa menebak bahwa ini berkaitan dengan Irjen Pol Verdi Sambo yang akan diumumkan oleh Pak Kapolri, Pak Ito? Secara logika ya, tentunya kalau sudah Kapolri, pimpinan tertinggi dari Polri yang mengumumkan secara langsung pengembangan kasusnya, maka akan ada informasi yang sangat penting yang akan disampaikan ke publik ya, terkait dengan perkembangan penanganan kasus 2 dan 3 ya. Jadi saya kira mungkin saya tentunya tidak bisa menyampaikan siapa karena saya juga tidak tahu ya Mas Bayu. Tapi kalau logika kita kalau Kapolri yang mengumumkan ya tentunya ada hal yang sangat penting yang akan disampaikan ya. Sebab kita dapat bocorannya ini akan diumumkan tersangka baru, jadi ada hubungannya bahwa ini cukup penting, mungkin saja ini tersangka yang cukup penting yang akan dilakukan. Jadi kemungkinan semacam itu bisa saja terjadi Pak Ito ya? Sangat bisa dan sangat mungkin ya Mas Bayu ya. Tapi kita tentu tidak mendahului satu keputusan yang mungkin tidak menimbulkan spekulasi ya, tapi saya dengan Mas Bayu saya kira sependapat bahwa ada orang penting yang akan disampaikan oleh beliau ya. Ya, Pak Ito, dengan kemungkinan tersangka yang cukup penting, ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan dengan pasal-pasal yang kemudian menurut analisa para pengamat dari hukum pidana dan lain-lain ini sebetulnya sudah cukup hati-hati dan sebenarnya pasalnya sudah diterapkan oleh para penyidik di Mabes Polri, ini tim sus sudah sesuai dengan perannya begitu. Hari ini juga LPSK mudah-mudahan bisa melakukan assessment terhadap Ibu Putri, salah satu saksi kunci juga dalam kasus ini. Nah, ini masih berapa lama Pak Ito? Kalau menurut Pak Ito ini sebetulnya tim sus Mabes Polri, dipimpin Pak Wakapolri langsung ini sebenarnya sudah bisa melihat ya ceritanya, skenarionya jelas, tinggal meyakinkan saja dengan memeriksa tokoh-tokoh kuncinya, termasuk Ibu Putri nanti. Begitu ya Pak Ito? Ini nggak akan lama lagi Pak Ito? Ya betul, kan kita juga perlu ingat ya bahwa dalam pengungkapan satu kasus itu, alat bukti ya, itu berupa keterangan ahli ya, baik dari forensik, digital komunikasi, kemudian juga balistik ya, autopsi. Nah sekarang kan masalahnya ada permintaan dari keluarga korban untuk membandingkan antara hasil otopsi pertama dan hasil otopsi kedua. Yang sedang kita tunggu hasilnya yang kedua. Betul ya Mas. Kemudian pemeriksaan seorang saksi juga, Irjen FS saja diperiksa sampai 5 kali ya. Nah ini juga tidak menutup kemungkinan pendalaman daripada keterangan saksi, karena keterangan saksi boleh mengatakan A. Setelah dikonfirmasi dengan saksi-saksi lain, ternyata berubah, kita tanyakan lagi kepada saksi tersebut. Ya, kemudian ada lagi keterangan. Jadi memang untuk menetapkan seorang kasus ini kapan selesainya, ya kita berharap secepatnya. Tetapi yang tadi perlu disampaikan adalah ada prinsip kehati-hatian, karena ini menyangkut masalah kepastian hukum ya Mas Bayu ya. Karena kalau kita salah mentersangkakan seseorang, maka ini akan berdampak konsekuensi hukum bagi Polri juga ya. Sehingga saya kira demikian Mas Bayu ya. Jadi kalau saya kira demikian. Ya, baik. Satu lagi Pak Ito, kalau boleh. Tadi pagi di dalam program Sapa Indonesia Pagi, saya berbincang dengan kuasa hukum dari Barada Eliezer yang sedang mengajukan permohonan untuk juga dilindungi oleh LPSK, dan LPSK sudah mengajukan berkaitan dengan hal ini dengan Bareskrim di Mabes Polri. Biasanya proses ini akan cepat juga berkaitan dengan Barada Eliezer yang cukup penting untuk segera dilindungi sebagai salah satu saksi kunci. Pak Ito, analisa Anda? Ya seharusnya harus sangat cepat, dan Barada ini kan
saksi kunci yang merubah skenario awal. Dan tentunya ini akan bisa menjadi bahan bagi tim sus yang sekarang dibentuk untuk bisa mengungkap sebetulnya peristiwa yang terjadi yang sebenarnya apa sih. Ya. Sehingga dan ini dia sangat kunci ya, sangat kunci kalau memang ada apa-apa terhadap yang bersangkutan, maka ini akan menghambat proses pengungkapan kasus meskipun sudah ditetapkan untuk Brigadir RR, kemudian ada lagi seorang pembantu rumah atau ART yang namanya K ya. Dan mungkin kalau tidak salah ada beberapa orang lain yang sudah mengarah kepada orang yang ada di tempat tetapi dia tidak melaporkan ya kan, itu kan bisa juga terkena pasal pidana ya. 164, 165 ya. Jadi saya kira peran masing-masing orang yang ada di dalam TKP itu adalah sangat penting. Nah, Barada ini adalah yang membuka kotak Pandora bahwa ternyata di sana katanya menurut keterangan yang bersangkutan yang perlu didalami tidak ada tembak-menembak. Jadi kalau kasus polisi tembak polisi nanti bisa berubah, Mas Bayu. Betul. Polisi nembak polisi. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang yang ada di situ tentunya masing-masing punya peran. Peran itu akan terkait dengan pelanggaran pidana apa yang bisa dikenakan kepada orang yang ada di dalam sana. Misalnya yang dia merusak barang bukti, ya, menghilangkan barang bukti, ya itu saya kira kita tinggal menunggu. Dan ini tim sus ini betul-betul bekerja sangat maraton ya. Saya sangat tahu adik-adik saya ini mereka sangat profesional, sangat integritas, dan ini mendukung komitmen Kapolri ya, karena Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk membuka kasus ini secara transparan, akuntabel, dan objektif. Demikian. Baik ya. Pak Ito, terima kasih analisanya pagi hari ini di Breaking News Kompas TV. Kita makin mengerti, semua sekarang sedang dijalankan. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan kasus ini dengan lebih terang benderang sebentar lagi. Pak Ito, kita ketemu lagi. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Pak.